Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Ia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Hadza huwa ibnu Adam minal ardi khuliqa wa 'alaiha yahya wa ilaiha ya'ud. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dan dari tanah pula manusia itu dihidupkan, dan kepada tanah manusia itu dikembalikan. Lidza yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala naklan an lisani nuhin wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Nuh alaihissalam menjelaskan Allah lah yang menumbuhkan kamu dari tanah dengan proses penciptaan yang sempurna. Begitu juga Allah yang mengembalikan kamu ke dalam tanah, dihidupkan dari tanah, dikembalikan kepada tanah. Lalu kelak manusia akan dibangkitkan dari tanah pula. Itu semata untuk menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidza yaqulu Allah ta'ala dalam surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menjadikan kamu. Artinya Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian kamu diciptakan dari tanah berupa nutfah atau berupa sperma. Wa innaha aslu khilqati abikum Adama wan nutfi allati khuliqtum minha. Dari tanah itulah kami menjadikan kamu. Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Lalu anak keturunan Adam alaihissalam diciptakan dari sperma. Sperma itu juga berasal dari sari makanan. Sari makanan berasal dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami mengembalikan kamu ketika kamu dimatikan. Idza amatnakum, jadi ketika manusia itu diwafatkan, dimatikan, maka manusia itu kembali kepada tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu ketika kamu dibangkitkan pada kali yang lain. Dari tanah pula manusia dihidupkan kembali pada saat hari kebangkitan. Bagaimana awal mula manusia diciptakan dari tanah, manusia akan dikembalikan kepada tanah, dan kelak manusia itu dikeluarkan kembali dari tanah. Itu semua menunjukkan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ja'ala lakumul arda bisaqa litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi itu memiliki ruas jalan yang luas, jalan-jalan yang terbentang, supaya manusia ya
memiliki aktivitas kehidupan itu dengan mudah, dengan gampang, tidak dengan kesulitan. Maka sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi itu minha subulan fijaja, menjadikan bumi sebagai jalan yang luas agar supaya manusia dia bisa memiliki aktivitas kehidupan. Begitu juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 31. Allah berfirman, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak berguncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk, bisa menyampaikan hajatnya. Al-hasil, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan anugerah, menceritakan nikmatnya yang telah diberikan kepada manusia, supaya orang-orang yang ingkar itu tidak lagi ingkar. Mereka bisa melihat, mereka bisa membenarkan, mereka bisa menerima bukti-bukti yang telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ja'alna fil ardi jibalan rasiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung-gunung sebagai tonggak-tonggak di bumi dengan suatu tujuan antamida bihim alla tatakaffa'u bihim, agar supaya bumi ini menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat hamparan yang baik mereka, dan mereka tidak sampai terguncang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Setelah bumi-bumi itu dijadikan sebagai tonggak untuk kenyamanan manusia, dan manusia tidak sampai terombang-ambing ketika berada di bumi, itu semata hanya untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat dari Sa'id Al-Qatadah, qala kanu 'ala al-ardi tamuru bihim la tastaqir fa asbahu wa qad ja'ala Allah al-jibal wa hiya ar-rawasiya awtatan lil-ardi wa ja'alna fiha fijajan subula yahdi masalika. وقوله تعالى لأنهم يهتدون يقول تعالى ذكره جعلنا هذه الفجاج في الأرض ليهتدوا إلى السير فيها. Jadi sebelum gunung-gunung itu dijadikan tonggak, maka bumi ini berguncang, tidak memiliki ketenangan. Lalu Allah menjadikan gunung-gunung itu untuk penyeimbang di bumi, sehingga bumi sebagai tempat yang serasi bagi manusia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membuat keseimbangan itu menjadikan masalik, fijaj, subul, jalan-jalan. Jadi itu semua memiliki tujuan la'allahum yahtadun, agar supaya manusia mendapatkan petunjuk, mereka bisa memiliki aktivitas, mereka bisa menyelenggarakan keinginannya atau sampai pada tempat tujuannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.